Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Berbeda Zen ya. Hari ini ada pesanan risol ya, 100 pieces. Jadi kita mau buat adonannya terlebih dahulu ya. Ini ada terigu. Bentar ya. Terigu ya. Ini aku buatnya 1 kilo lebih 1 on karena sekalian buat oles ya. Terigu, ada telur yang besar-besar 2. Kalau kalian telurnya kecil, ukurannya kecil, bisa ditambahin 1 lagi. Ada air, ada gula pasir, ada penyedap rasa, dan juga kaldu ayam ya. Nah, ini bahan-bahannya cukup sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Berbeda Zen. Hari ini hari Minggu. Kita hari ini kebetulan ada pesanan risol lebih 100 pieces. Nah, ini aku mau share resep kulit risolnya ya, yang biasa kita buat. Alhamdulillah selama ini resep kita ini resep kita sendiri ya, juga enggak ya alhamdulillah berhasil lah, tidak terlalu kecepatan, paling ada 1-2 yang pecah aja gitu. Memang nggak bisa menjamin sebelumnya nggak pecah itu karena tergantung proses dari penggorengan ya, waktu gorengnya nanti. Oke, kali ini aku pakai terigu. Ini terigu ya, bahannya pure terigu sebanyak 1 kilo 1 on, karena nanti kita mau sekalian sama olesannya. Kalau 1 kilo pas itu kurang ya. Terus ini bahan yang kedua adalah telur. Kita pakai 2 telur karena telurnya ini besar. Kalau telurnya kecil berarti pakainya 3. Ini karena besar kita pakainya cukup 2 aja. Nanti ada air itu kita membutuhkannya kurang lebih 2,5 liter. Terus ada itunya, bumbunya, rasanya, ada kaldu ayam, ada garam, penyedap rasa pakainya. Nah, ini gula pasir. Kita mulai aja ya. Pertama kita masukkan dulu garamnya itu ya bisa seikhlasnya sih, cuman kalau emang nanti kita pakai risolnya variannya 2 varian. Varian sayur nanti ini berapa terus nah gitu. Iya, 3 isian sayur, kentang, wortel, sama telur mayones ya. Anggutin cabe tapi aku dikit aku makan cukup sama nonton. Ini 1 sendok muncung ya. Kenapa pakainya banyak? Karena emang harus banyak, karena ini konsistensinya kan agak cair ya, terigu sama air, jadi butuh garam yang pas supaya berasa, agak olok garamnya, karena kalau nggak itu nggak berasa. Terus ini kita penyedap rasanya 1/2 sendok makan aja, cukup enough. Sama ininya juga 1/2 sendok makan. Ini udah agak karena kena anginnya jadi ini cair, tapi nggak terlalu cepat aja ya, habis itu dipaksa. Ini kurang lebih 1/2 sendok makan juga ya. Terus selanjutnya gula 1 sendok makan. Nah, selanjutnya kita beri air, jangan langsung blek ya, kadang 2,5 juga tergantung konsistensinya sih, tergantung jenis terigunya juga. Nanti kadang kurang sampai lebih ya. Kita masukkan sedikit. Kenapa? Karena dia nggak menggerindil, biar adonannya cepat larut. Kalau langsung itu nanti banyak yang gerindil gede-gedenya, susah itu, jadi harus disaring. Kalau ini nanti kita perhatikan ya, nggak usah disaring juga, udah lembut adonannya, udah halus, merata. Kita aduk-aduk pelan-pelan dengan penuh kesabaran. Nah, udah seperti ini. Kalau banyak yang di video-video itu kan langsung blok-blok sama telurnya. Nah, kalau di sini kalau kita nggak, nanti ada timingnya buat si telur masuk. Nah, setelah adonan seperti ini baru telurnya masuk.
Kenapa dimasukkannya setelah telur menjadi setengah air gitu loh, separuh air, karena biar telurnya kekocok. Jadi nggak olok telur, kita kocok. Olok telurnya sambil aja gitu. Ini juga sambil mengaduk sambil masuk si telurnya juga ya. Kalau dicampur langsung kan telurnya jadi kayaknya kurang kocokan. Kalau begini dia pecahnya merata gitu. Tuh bisa dilihat, udah mulai halus adonannya kalau udah masuk telur. Ini kita tadi pakai terigunya terigu golden fly. Kalian bisa pakai segitiga biru juga, ulat lili atau sejenisnya. Kita tambahkan lagi airnya sedikit-sedikit. Tuh, nggak usah disaring juga, jadi udah langsung halus. Itu salah satu tipsnya supaya kita juga mengirit tenaga, mengirit waktu, mengirit pikiran juga. Soalnya di pekerjaan juga harus disaring kalau misalnya terlalu bergerindil, karena nanti untuk dicetaknya itu adonannya itu nggak bagus. Pasti nanti kita keganggu di proses pencetakannya, karena ketemu lagi sama gerintilan terigu lagi. Nah ya, tuh udah halus loh, coba dilihat tuh. Ini kalau ada gerintilan pasir-pasir paling sedikit gitu. Nanti kalau didiamin 15 menit juga udah mencair gitu gerintilannya. Tambahin lagi ya. Ini nak centong dong. Udah halus, bener deh, yakin. Kan nggak percaya, ini nggak ada skip-skipan tadi videonya, langsung. Itu salah satu tips ya, yang bisa memangkas waktu Anda, kerjaan Anda, tenaga Anda gitu loh. Karena kalau dicampur blok jadi satu, nanti kalian harus ada kerjaan untuk menyaring adonannya, butuh waktu, butuh tenaga gitu loh. Nah, ini masih kental ya, nanti masih kurang. Kita masukkan lagi sedikit-sedikit. Aduh. Kalau udah gini, centong sayurnya. Kalau misnya udah cukup ya. Kalau misnya sampai kotak-kotak. Ini masih kurang. Nanti kalian bisa icip-icip ya, kurang asin atau kurang apa gitu. Karena kalau adonan risol itu di waktu masih, kalau mau berasa enak, dia harus merasa bumbu di waktu sebelum pencetakan risolnya, cetak kulitnya gitu. Jadi kalau pas waktu masih jadi adonan udah kurang rasa, nanti pas dimakannya juga lebih kurang tidak berasanya gitu. Jadi harus kuat rasanya tuh, ada rasa manis-manisnya, ada asinnya, harus kerasa. Tuh udah halus. Ini nanti didiamin 10 menit atau seperempat jam lah, lama-lamanya dia udah halus banget. Jadi udah nggak perlu saringan lagi, nggak perlu disaring lagi, cepet banget kan. Nggak perlu pakai mixer juga. Itu emang itu sendiri-sendiri sih, punya cara sendiri-sendiri. Ada yang di mixer gitu. Nah, tadi cuman dikocok paling 1 menit udah menyatu. Yang tadinya masih bergerombol itu adonan langsung, karena dicampurin telur, kocokan telur, langsung halus. Nah ini kita diamkan ya, kurang belum. Nah, cukup ya, nih konsistensinya nih seperti ini kayak encerannya. Nanti ini bisa ditambahin paling 1 gelas minum biasalah 200 ml buat untuk mengepasin itunya. Kalau kekentelan juga jelek, nanti hasilnya terlalu tebel ya. Jadi risol tuh rasanya kulit semua gitu. Nah ini setelah ini kita diamkan dulu, kita beresin dulu buat ininya. Nanti kita mau prepare isiannya. Ini karena kenapa isiannya kita dadakan, karena kita nggak punya stok. Biasanya ada stok, terus sudah kita tadi pasar dulu ya belinya. Jadi cepatnya kita kan ada 2, ini pesanannya kan 2 ini ya, 2 apa namanya, 2 varian. Ini 2 varian. Nanti tadi telurnya udah direbus, nanti kita cetak mayones dulu, telur mayones. Ini kentangnya pakainya kentang yang dieng ya. Kenapa pakai kentang dieng? Karena dia teksturnya lebih lembut, terus juga apa ya, kalau yang bukan dieng kan gimana gitu rasanya, atau ya karena udah kebiasaan dieng jadi mempur gitu loh, mempur gak enak rasanya, rasa kentang asli. Kalau yang bukan dieng kan dia nanti agak gimana gitu, agak kenyal. Kalau dieng itu kalau kalian nggak ngerti itu yang
bagus buat bikin perkedel tuh. Nah dia menyatu. Kalau yang bukan dieng kan dia menyatu terus pas digoreng bisa pecah. Nah kalau pecah pasti pecah. Nah kalau dieng kan enggak, dia melekat gitu. Ini kentangnya kita apa namanya, kita potong dadu kecil-kecil ya. Potong dadu apa? Iya sih. Potong dikit. Anu be jengking kan nok. Ya iki jengking sih lu. Jengking nu bopong nu makonon nu ora kaiki. Ada teman. Potong dadu tapi nggak terlalu halus juga ya, agak kasar sedikit biar terasa nantinya. Ini sekitar seperti ini ya. Pokoknya kalau kayak buat sambal goreng ya terlalu besar, separuhnya dari sambal goreng aja. Kan ada yang terlalu lembut banget. Nah gini ya guys katanya. Sekarang kita potong apa namanya, wortelnya sama ya, dipotong dadu. Nah aku tadi ini bikin apa namanya, kentangnya kurang lebih tuh 700 gram, ininya 300 gram untuk wortelnya. Selera sih, kalau kalian mau seimbangin juga 1:1 bisa, atau 1:2 juga bisa. Kalau mau untuk jualan bisa ditimbang-timbang harganya sekalian gitu loh, menimbang harganya. Kadang wortel lebih murah, bisa dibanyakin wortelnya atau diseimbangin gitu. Emang harga wortel sama apa namanya, sama ini kentang itu ya, sayur-sayuran lah umumnya itu pada harganya fluktuatif, kadang turun, kadang tiba-tiba besoknya udah ganti harga, bukan turun lagi gitu. Nah, sekarang nih kentang kemarin bisa dapat, minggu-minggu kemarin masih bisa dapat harga 15.000, 16.000. Sekarang udah 18 sampai 20.000. Tuh kan, harganya benar-benar gile. Ini wortel di 12.000. Coba komen di daerah kalian harganya berapa. Sini yang lagi tinggi banget tuh harganya, harga bawang merah, cabai, rata-rata masih pada tinggi sih harganya. Nggak tahu nih, nggak belum stabil. Kalau kemarin kan alasannya karena Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Ini kan udah kelewatan, Natarunya udah lama, udah berapa, udah lebih dari 10 hari, tapi harga masih belum stabil juga. Nah, mungkin cuaca juga berpengaruh, cuacanya, musimnya gitu loh. Mungkin musim kayak gini tuh untuk sayur-sayuran tertentu itu tidak bersahabat, jadi otomatis karena panennya mungkin kurang bagus atau kurang banyak hasilnya, jadi ya banyak itu sih, banyak alasan atau banyak yang bisa untuk menaikkan harga tuh ya. Bisa dari musimnya atau bibitnya atau cuacanya tidak mendukung untuk pertumbuhan si sayuran tersebut, jadi otomatis harganya juga ikut naik. Selain dari faktor cuaca juga karena apa namanya, emang cuaca macam-macam sih, bisa dari apa namanya, jadi transportasinya juga kan harusnya memakan waktu.
misalnya sekian jam, bisa jadi tambah jamnya untuk di proses ekspedisinya gitu. Jadi juga bisa menentukan harga juga, harga jual di pedagangnya. Kadang kita dengar gitu ya, di sini misalnya harga cabenya bisa sampai 60.000, ternyata di petaninya cuma 25 gitu. Mungkin berarti itu dari kos ininya, biaya transportasinya yang besar, mungkin karena di jalan hujan mungkin jadi lebih lama atau gimana gitu, atau di jalan karena waktunya lama jadi banyak yang terbuang karena proses pembusukan, jadinya kan pedagang nggak mau rugi, jadi harganya dinaikkan supaya mereka tidak rugi, yang ya untung tapi maksudnya nggak terlalu rugi tapi nggak terlalu rugi banget gitu. Kadang kita juga lihat di berita tuh ya, sayuran sampai dibuang-buang. Kenapa? Karena petani atau pedagangnya tuh kecewa gitu loh, nggak sesuai dengan biaya produksi mereka gitu. Daripada dijual mau ngeluarin tenaga lagi, masih penting udah biarin busuk aja gitu, dijual sakit hati. Jadi masih mending dibuang atau disedekahkan gitu loh. Entah siapa yang salah ini. Kita lanjut lagi ya nanti ya.